Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami CGP dan PP Angkatan 8 Kota Mojokerto akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik yang terdiri dari pengamat atau observer, coach dan coachee. Bersama kami Nurul Huda dari SMA 2 Kota Mojokerto, Alfia dari TK Negeri Pembina Kecamatan Prajurit Kulon Kota Mojokerto, Ainin Zuria dari SMP Islam Brawijaya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Ainin. Waalaikumsalam Bu Al. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik Bu Al. Bu Al sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah saya juga baik. Alhamdulillah. Oh iya, kemarin saya dihubungi oleh Pak Huda untuk menjadi observer pada coaching hari ini. Kompetensi apakah yang Ibu Ainin kembangkan? Yang ingin saya kembangkan itu ada 3 Bu Al. Yang pertama adalah kehadiran penuh atau present. Yang kedua adalah mendengarkan aktif. Yang ketiga adalah mengajukan pertanyaan yang berbobot pada coaching. Baik, jadi yang Ibu ingin kembangkan 3 kompetensi inti coaching ya, yaitu kehadiran penuh, mendengarkan aktif, mengajukan pertanyaan yang berbobot. Betul sekali Bu Al. Menurut Ibu, bagian kompetensi mana yang secara spesifik ingin Ibu diobservasi? Yang secara spesifik ingin diobservasi itu ada 2 Bu Al. Yang pertama adalah mendengarkan aktif, yang kedua adalah mengajukan pertanyaan yang berbobot pada coaching. Baik, kompetensi yang ingin jenengan kembangkan yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot pada coaching. Iya, gitu. Nah, menurut Ibu indikator kecapean dan tujuan pengembangan yang diinginkan seperti apa? Indikator ketercapaian dan tujuan yang dikembangkan adalah ketika coaching nanti itu berhasil menemukan sendiri solusi atas permasalahannya. Itu yang pertama. Terus dia juga bisa mendapatkan strategi yang baik. Jadi ketika dia merencanakan suatu strategi untuk memecahkan masalahnya sendiri, itu Bu Al. Baik, jadi indikatornya adalah ketika coaching berhasil menemukan solusi atas permasalahannya sendiri ya Bu? Iya, betul sekali. Selanjutnya saya akan memperkenalkan tentang rubrik untuk coaching ya Bu ya. Iya. Yang pertama yaitu ketika saya mengamati, saya akan menilai sesuai dengan rubrik penilaian coaching. Seperti apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum. Apakah Ibu nanti memberikan pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coaching. Iya. Terus selanjutnya yaitu bagaimana respon dari coaching, apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang Ibu sampaikan. Dan jangan lupa nanti ketika proses coaching harus sesuai dengan prinsip coaching ya. Di antaranya yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Iya Bu, siap. Ya, terima kasih. Baiklah. Dipersilakan jenengan nanti disilakan untuk melakukan proses coaching dengan coaching sebaik-baiknya, dan nanti setelah proses coaching selesai kita ngobrol-ngobrol ya Bu. Iya, siap Bu Al. Terima kasih. Sama-sama. Assalamualaikum Pak Huda. Waalaikumsalam Bu Eni. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Ini katanya kemarin Pak Huda ingin ngobrol-ngobrol dengan saya ya Pak. Iya Bu, ini beberapa hari ini kan saya lagi agak galau lah. Iya. Gimana gitu, maka saya menghubungi Bu Ainin kemarin. Oh begitu ya. Kira-kira Pak, galaunya itu karena apa? Galaunya itu cuma perasaan saya aja sih Bu. Yaitu saya ingin guru-guru di sekolah saya itu mengajarnya tidak monoton Bu. Oh, jadi selama ini yang dirasakan oleh Pak Huda itu guru-guru mengajarnya monoton Pak ya? Iya betul Ibu. Jadi teman-teman itu mengajarnya itu masih
senang menggunakan ceramah gitu. Baik, yang bisa saya garis bawahi, mengajarnya guru-guru itu monoton karena beliau-beliau masih sering menggunakan ceramah ketika proses belajar gitu Pak ya. Betul Bu, iya. Lah, kira-kira nih apa nanti yang jenengan harapkan dalam obrolan kita kali ini? Iya, semoga dengan obrolan dengan Bu Ainin itu kegalauan saya itu bisa hilang. Yang saya inginkan adalah guru-guru teman-teman saya itu mengajarnya tidak hanya monoton Bu, tapi agak berkembang, mereka bisa menggunakan IT gitu Ibu. Oh iya, baik. Jadi saya bisa tarik kesimpulan, Pak Huda ini menginginkan teman-teman itu menggunakan IT gitu Pak ya. Iya. Nah, menggunakan IT yang seperti apa Pak? Iya. Teman-teman itu menggunakan IT di dalam sumber belajar mereka, Pak. Iya. Mungkin harapan saya ya pakai PowerPoint atau mungkin pakai video atau menggunakan aplikasi yang lain sehingga murid itu tidak jenuh dalam belajarnya Bu, gitu Bu. Oh gitu ya. Jadi guru-guru diharapkan nanti bisa mengaplikasikan aplikasi, terus game, PowerPoint gitu ya dalam pembelajarannya, memaksimalkan penggunaan IT-nya gitu Pak Huda ya. Nah, kira-kira nanti ketika guru-guru memaksimalkan potensinya untuk memanfaatkan IT, apakah nanti anak-anak bisa tertarik Pak? Iya. Bayangan saya dulu kan Bu Ainin pernah cerita bahwa Bu Ainin pakai apa Bu? Es krim yang game itu salah satunya kan menggunakan aplikasi Bu. Itu saya untuk menanggulangi siswa jenuh yang seperti itu. Saya yakin kalau gurunya kreatif, siswanya akan betah dan semangat untuk belajar Bu. Saya kira perubahannya akan besar sekali nanti di prestasi siswa Ibu. Jadi menurut Pak Huda itu ada perubahan yang positif dari guru untuk itu apa mempengaruhi belajarnya anak-anak gitu Pak ya. Itu Bu, iya. Nah, gini Pak Huda, kira-kira dari skala 1 sampai 0, nggih, guru-guru yang ada di sekolah Pak Huda ini berada di skala mana sih Pak Huda? Misalkan 0 sampai 10 ya Bu ya? Iya, boleh. 0 sampai 10 itu guru-guru kita yang IT paling masih 6 lah Bu. Masih 6 ya? Masih jauh ini Bu menurut saya. Kita targetnya 10, iya. Kenapa Pak Huda mengira-ngira kalau guru-guru itu masih 6? Iya, itu kan saya kan juga survei ke anak-anak gitu ya. Saya misalkan di kelas ini itu ada 16 mapel Ibu ya. Ya, yang mungkin sekitar 9 orang lah yang baru menggunakan ini. Saya ingin semuanya, hampir mendekati semuanya lah yang mau menggunakan IT gitu Ibu. Baik sekali Pak Huda. Jadi Pak Huda sudah melakukan survei ya, dari 16 itu mungkin 9 sudah menggunakan IT. Diharapkan nanti sebagian besar menggunakan IT gitu Pak ya. Betul Ibu. Nah, dari skala 6 tadi Pak Huda ini ingin meningkatkan ke level berapa? Iya. Mungkin awal 1 semester ini Bu, rencana saya sudah naiklah 2 jadi 8 gitu. Sehingga semester berikutnya bisa jadi 9 atau 10. Jadi dalam waktu 1 tahun ini kita targetnya 10, iya. Kenapa Pak Huda mengira-ngira kalau guru-guru itu masih 6? Iya, itu kan saya kan juga survei ke anak-anak gitu ya. Saya misalkan di kelas ini itu ada 16 mapel Ibu ya. Ya, yang mungkin sekitar 9 orang lah yang baru menggunakan ini. Saya ingin semuanya, hampir mendekati semuanya lah yang mau menggunakan IT gitu Ibu. Baik sekali Pak Huda. Jadi Pak Huda sudah melakukan survei ya, dari 16 itu mungkin 9 sudah menggunakan IT. Diharapkan nanti sebagian besar menggunakan IT gitu Pak ya. Betul Ibu. Nah, dari skala 6 tadi Pak Huda ini ingin meningkatkan ke level berapa? Iya. Mungkin awal 1 semester ini Bu, rencana saya sudah naiklah 2 jadi 8 gitu. Sehingga semester berikutnya bisa jadi 9 atau 10. Jadi dalam waktu 1 tahun ini saya menginginkan teman-teman itu sudah semuanya menggunakan IT sebagai media atau sumber belajarnya gitu. Jadi ngajarnya tidak monoton Bu gitu. Jadi dari level 6 sampai ke level berapa tadi Pak Huda?
Satu semester 8 Bu, naik 8, semester berikutnya lagi 9 atau 10. Jadi program saya 1 tahun lah Bu, insya Allah. 1 tahun bisa ke level 10 gitu ya atau Pak harus ya. semua menggunakan media IT. Oke, sekarang Pak Huda, rencana kedepannya Pak Huda ini apa untuk menaikkan level tersebut? Iya, menggunakan untuk supaya teman-teman tertarik menggunakan ini, itu langkah saya mungkin adalah teman-teman saya aktifkan di PMM Ibu. Iya. Di PMM rencana saya setiap hari Jumat itu kan absennya jam 3:30 ya Bu. Jadi ada waktu lah, jam KBM selesai jam 11. Setelah Jumatan jam 1 masih ada waktu sekitar 2 sampai 3 jam. Itu teman-teman saya arahkan untuk membuka PMM Bu. Karena dengan di PMM itu kan banyak contoh-contoh pembelajaran yang menggunakan IT. Jadi supaya teman-teman juga termotivasi setelah melihat contohnya gitu Bu. Baik, jadi rencananya Pak Huda itu setiap hari Jumat itu ya, itu teman-teman diajak untuk memanfaatkan PMM, platform media mengajar itu Pak ya. Nah, di situ kan banyak sekali contoh-contoh pembelajaran berbasis IT gitu Pak ya. Nah, sekarang pembelajaran berbasis IT yang bagaimana yang Pak Huda harapkan ini? Pembelajaran yang membuat siswa itu lebih tertarik untuk belajar, tetapi juga tidak ada biayanya. Contohnya, misalkan guru membuat PowerPoint dan sekarang yang sudah tren kan menggunakan Canva Ibu, menggunakan Canva, atau guru mencarikan link YouTube-nya yang menjadikan rujukan referensi untuk siswa supaya lebih semangat belajarnya lagi. Jadi nanti diharapkan teman-teman itu bisa menggunakan Canva, bisa membuat PPT atau PowerPoint Pak ya, terus memanfaatkan link YouTube untuk media pembelajaran gitu Pak. Itu yang membuat siswa lebih tertarik. Apakah teman-teman sudah bisa menguasai Canva, PPT itu? Sudah bisa Pak kira-kira? Teman-teman yang bisa juga masih sekitar 50% Ibu. Jadi masih 50%-an lah. Rencananya Bapak bagaimana Pak? Rencana saya adalah di hari Jumat itu selain teman-teman membuka PMM, juga teman-teman yang sudah bisa Canva untuk bisa mengajari teman-teman yang belum bisa Bu. Saya kira dengan belajar langsung sesuai dengan keinginan mereka, itu akan cepat lah teman-teman bisa menguasai Canva Ibu. Dari Canva, PPT dan link YouTube tadi, apa sekarang yang menjadi prioritas Pak Huda untuk dijadikan rencana aksi yang pertama? Yang pertama adalah link YouTube aja Bu. Link YouTube. Tinggal mereka teman-teman tinggal memilih memilih mana yang YouTube yang sudah ada yang bisa digunakan untuk referensi sumber belajar siswa. Setelah itu baru teman-teman membuat sendiri Bu, menggunakan PPT atau Canva gitu. Yang jenengan prioritaskan berarti link YouTube dulu Pak ya, lebih mudah dulu, baru nanti PPT dan Canva. Nah, sekarang untuk yang PPT dan Canva ini Pak, nanti kira-kira siapa yang bisa membantu panjenengan untuk memaksimalkan penggunaan PowerPoint dan Canva ini? Untuk memaksimalkan, untuk mempercepat biar semua teman-teman guru itu bisa Canva, saya minta teman-teman guru muda atau yang sudah bisa Canva itu untuk mau berbagi, mengajari teman-teman yang belum bisa Canva Ibu. Kira-kira siapa Pak? Ada pandangan sekarang? Betul, ada Bu. Di sini itu ada guru-guru muda yang sudah bisa terbiasa menggunakan Canva. Ada. Satu contohnya siapa Pak? Ada contohnya seperti Bu Indra. Ada lagi namanya Pak Restu, Bu yang laki-laki dan yang lain-lainnya. Jadi Bu Indra, Pak Restu tadi ingin panjenengan minta untuk berbagi atau sharing ilmu gitu ya Pak ya. Sharing ilmu terkait pemakaian Canva dan PowerPoint tadi. Nah, kalau misalkan Pak Restu sama Bu Indra tadi sudah mengajari teman-teman sharing ilmunya, nanti apa yang panjenengan harapkan? Kalau Pak Restu, Bu Indra dan teman-temannya sudah bisa mau berbagi dengan teman yang lain, harapan saya semua atau 99% guru di SMA 2 sudah bisa Canva. Kalau sudah bisa Canva dan PPT-nya juga bagus, maka belajarnya akan lebih menarik
dan itu sangat disukai siswa. Oke, jadi Iya. setelah tindak lanjutnya Pak ya, jadi Iya. setelah Pak Restu sama Bu Indra tadi mengajari, nanti tindak lanjutnya guru-guru juga harus bisa mengaplikasikan di kelas gitu Pak ya. Betul Ibu ya, mereka setelah Oke, diajari ya semua baik menggunakan di sekali. kelas. Injil. Nah sekarang tadi kan sudah tahu siapa yang membantu, kira-kira Iya. kapan panjenengan actionnya itu? Iya. Jumat kapan itu Pak? Tadi Iya. kan bilang Jumat ya? Ini setelah saya ngomong-ngomong ke Bu Ainin, kayaknya saya tidak akan menunggu lama. Dengan cerita ke saya, kita nanti ngobrol lagi. Oke. Terima kasih Pak Uda. Terima kasih Bu Ainin Sama-sama. rawuhnya sehingga membuat galau saya sekarang jadi terang. Alhamdulillah, sama-sama Pak Uda. Nggih, Sekian terima Pak Uda kasih Bu ya. Ainin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, Kita masih targetnya 6. 10, iya. Kenapa Pak Huda mengira-ngira kalau guru-guru itu masih 6? Iya, itu kan saya kan juga survei ke anak-anak gitu ya. Saya misalkan di kelas ini itu ada 16 mapel Ibu ya. Ya, yang mungkin sekitar 9 orang lah yang baru menggunakan ini. Saya ingin semuanya, hampir mendekati semuanya lah yang mau menggunakan IT gitu Ibu. Baik sekali Pak Iya. Uda. Jadi Pak Uda sudah melakukan survei ya, dari Iya. 16 itu mungkin 9 sudah menggunakan IT, diharapkan nanti sebagian besar menggunakan IT gitu Pak ya. Betul Ibu, Nah, iya. dari skala 6 tadi Pak Uda ini ingin meningkatkan ke level berapa? Ya, mungkin awal 1 semester ini Bu, rencana saya sudah naiklah 2 jadi 8 gitu. Iya. Sehingga semester berikutnya bisa jadi 9 atau 10. Jadi dalam waktu 1 tahun ini saya menginginkan teman-teman itu sudah semuanya menggunakan IT sebagai media atau sumber belajarnya gitu. Oke. Jadi ngajarnya tidak monoton Bu gitu. Iya, jadi dari level 6 sampai ke level berapa tadi Pak Uda? 1 semester 8 Bu, naik Oke. 8, semester berikutnya lagi 9 atau 10. Jadi Oke. program saya 1 tahun lah Bu, insya Allah. 1 gitu. tahun bisa Nggih. ke level 10 Iya, gitu ya atau Pak hampir ya. semua menggunakan media IT. Oke, sekarang Pak Uda rencana kedepannya Pak Uda ini apa untuk menaikkan level tersebut? Iya, menggunakan untuk supaya teman-teman tertarik menggunakan ini, itu langkah saya mungkin adalah teman-teman saya aktifkan di PMM Ibu. Iya. Di PMM rencana saya setiap hari Jumat itu kan absennya jam 3:30 ya Bu. Jadi ada waktu lah, jam KBM selesai jam 11. Setelah Jumatan jam 1 masih ada waktu sekitar 2 sampai 3 jam itu teman-teman saya arahkan untuk membuka PMM Bu. Karena dengan di PMM itu kan banyak contoh-contoh pembelajaran yang menggunakan IT. Jadi supaya teman-teman juga termotivasi setelah melihat contohnya gitu Bu. Baik, jadi rencananya Pak Huda itu setiap hari Jumat itu ya, itu teman-teman diajak untuk memanfaatkan PMM, platform Betul. media mengajar itu Pak ya. Ya, benar, Nah, Bu, di situ ya. kan banyak sekali contoh-contoh pembelajaran berbasis IT gitu Pak Iya, ya. iya, benar. Nah, sekarang pembelajaran berbasis IT yang bagaimana yang Pak Huda harapkan ini? Pembelajaran yang membuat siswa itu lebih tertarik untuk belajar, tetapi juga tidak ada biayanya. Contohnya, misalkan guru membuat PowerPoint dan sekarang yang sudah tren kan menggunakan Canva, Ibu, Iya. menggunakan Canva, atau guru mencarikan link YouTube-nya yang menjadikan rujukan referensi untuk siswa supaya lebih semangat belajarnya lah. Oke, jadi Iya. nanti diharapkan teman-teman itu bisa menggunakan Canva, bisa membuat PPT atau PowerPoint Pak ya, terus Betul. memanfaatkan link YouTube untuk media pembelajaran Iya, gitu itu Pak ya. yang membuat siswa lebih tertarik. Oke, Iya. apakah teman-teman sudah bisa menguasai Canva, PPT itu? Sudah Iya. bisa Pak kira-kira? Teman-teman yang bisa juga masih sekitar 50% Ibu. Jadi iya, masih 50%-an lah. Iya. Rencananya Bapak bagaimana Pak? Ya, rencana saya adalah di hari Jumat itu selain teman-teman membuka PMM, juga teman-teman yang sudah bisa Canva untuk bisa mengajari teman-teman yang belum bisa Bu. Saya kira dengan belajar langsung sesuai dengan keinginan mereka itu akan cepat lah teman-teman Iya. bisa menguasai Canva Ibu. Baik, Ya. dari Canva, PPT, dan link YouTube tadi, apa sekarang yang menjadi prioritas Pak Huda untuk
dijadikan rencana aksi yang pertama? Iya, yang pertama adalah link YouTube aja, Bu. Link YouTube. Tinggal mereka teman-teman tinggal memilih ya, memilih mana yang YouTube yang sudah ada yang bisa digunakan untuk referensi sumber belajar siswa. Setelah itu baru teman-teman membuat sendiri, Bu, menggunakan PPT atau Canva. Gitu. Oke. Yang jenengan prioritaskan berarti link YouTube dulu. Betul, Pak ya, lebih mudah dulu, baru nanti PPT dan Canva. Nah, sekarang untuk yang PPT dan Canva ini, Pak, nanti kira-kira siapa yang bisa membantu panjenengan untuk memaksimalkan penggunaan PowerPoint dan Canva ini? Iya, untuk memaksimalkan, untuk mempercepat biar semua teman-teman guru itu bisa Canva, ya saya minta teman-teman guru muda atau yang sudah bisa Canva itu untuk mau berbagi, mengajari teman-teman yang belum bisa Canva, Ibu. Oke, kira-kira siapa, Pak? Ada pandangan sekarang? Betul, ada, Bu. Di sini itu ada guru-guru muda yang sudah bisa terbiasa menggunakan Canva. Iya, ada. Satu contohnya siapa, Pak? Iya. Ada contohnya seperti Bu Indra. Iya, ada lagi namanya Pak Restu, Bu, yang laki-laki dan yang lain-lainnya. Iya, jadi Bu Indra, Pak Restu tadi ingin panjenengan minta untuk berbagi atau sharing ilmu gitu ya, Pak. Betul, ya. Sharing ilmu terkait pemakaian Canva dan PowerPoint tadi. Nah, kalau misalkan Pak Restu sama Bu Indra tadi sudah mengajari teman-teman sharing ilmunya, nanti apa yang panjenengan harapkan? Iya, kalau Pak Restu, Bu Indra dan teman-temannya sudah bisa mau berbagi dengan teman yang lain, harapan saya ya semua atau 99% guru di SMA 2 sudah bisa Canva. Kalau sudah bisa Canva dan PPT-nya juga bagus, maka belajarnya akan lebih menarik dan itu akan disukai siswa. Oke, jadi setelah tindak lanjutnya, Pak ya, jadi setelah Pak Restu sama Bu Indra tadi mengajari, nanti tindak lanjutnya guru-guru juga harus bisa mengaplikasikan di kelas gitu, Pak ya. Betul, Ibu ya. Mereka setelah diajari ya semua menggunakan di kelas. Nah, sekarang tadi kan sudah tahu siapa yang membantu. Kira-kira kapan panjenengan actionnya itu? Iya. Jumat kapan itu, Pak? Tadi kan bilang Jumat ya. Ini setelah saya ngomong-ngomong ke Bu Ainin, kayaknya saya tidak akan menunggu lama. Kan cerita ke saya, kita nanti ngobrol lagi. Terima kasih Pak Uda. Terima kasih Bu Ainin rawuhnya sehingga membuat galau saya sekarang jadi terang. Alhamdulillah, sama-sama Pak Uda. Sekian Pak Uda ya. Assalamualaikum. Sudah selesai melakukan coaching ya dengan Pak Uda tadi ya. Iya Bu Al. Sudah dari observasi saya tadi Bu Ainin, Bu Ainin sudah melakukan proses coaching berdasarkan alur tirta dengan memberikan pertanyaan yang berbobot sehingga coach bisa menemukan sendiri solusi dan atas permasalahan dan tadi juga sesuai dengan prinsip coaching. Alhamdulillah. Pertanyaan yang terakhir ya Bu Ainin, kompetensi apa yang lagi jenengan kembangkan? Saya bisa melakukan proses coaching dengan baik sesuai dengan kompetensi alur tirta. Jadi saya bisa melakukan proses coaching dengan alur tirta yang lebih baik lagi gitu Bu An. Alhamdulillah, semoga ke depannya Bu Ainin dapat melakukan proses coaching dengan lebih baik. Dengan demikian proses observasi yang saya lakukan. Terima kasih banyak atas waktunya ya Bu Ainin. Sama-sama. Sampai jumpa minggu depan. Sampai jumpa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu Al. Waalaikumsalam Bu Ainin. Selamat pagi. Selamat pagi Bu Ainin. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Gimana kabarnya Bu Ainin? Kabar saya baik Bu Al. Alhamdulillah. Ini loh Bu Al, tadi malam itu saya ditelepon Pak Huda. Ini diminta untuk menjadi observer. Katanya Bu Al mau melakukan coaching ya sama Pak Huda. Iya Ibu Ainin. Oke Bu Al, nah sebelum melakukan coaching boleh saya bertanya terlebih dahulu Bu Al, sedikit pertanyaan? Iya. Boleh ya. Nah pertanyaan pertama, sebelum melakukan observasi,
itu panjenengan mengembangkan kompetensi apa, Bu Al? Ingin mengembangkan kompetensi apa? Ya, saya akan mengembangkan kompetensi kehadiran penuh atau present, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Oke, jadi Bu Al ingin mengembangkan 3 kompetensi, Bu Al ya. Iya. Yang pertama adalah kompetensi kehadiran penuh atau present, yang kedua adalah mendengarkan aktif, yang ketiga adalah mengajukan pertanyaan yang berbobot. Betul Bu Al ya? Iya. Betul. Nah, sekarang Bu Al, yang paling spesifik kompetensi inti mana yang ingin Bu Al kembangkan? Menurut saya kompetensi yang akan saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Oke, jadi yang lebih spesifik itu 2 Bu Al ya. Iya. Yang pertama adalah mendengarkan aktif, yang kedua adalah mengajukan pertanyaan yang berbobot pada coachee. Iya. Betul ya Bu Al ya. Nah, setelah tahu kompetensi yang jenengan kembangkan, saya ingin menanyakan indikator ketercapaiannya dan tujuan pengembangan dari proses coaching kali ini. Kira-kira menurut Bu Al indikator ketercapaian dan pengembangannya itu seperti apa, Bu Al? Ya, saya mau mengembangkan indikator kecapaian dan tujuan pengembangan pada asal coaching adalah ketika coaching menemukan sendiri solusi atas permasalahannya dan mengetahui strategi yang akan digunakan untuk mengatasi permasalahan. Iya, jadi Bu Al ini indikator ketercapaian dan tujuan pengembangannya adalah ketika coachee menemukan sendiri solusi atas permasalahannya gitu ya Bu Al ya. Iya. Nah, baik Bu Al. Nah, sebelum proses coaching dimulai Bu Al, ini saya ingin menjelaskan tentang rubrik penilaian coaching nggih. Jadi nanti ketika Bu Al coaching, coach dan coachee akan saya amati dan saya nilai sesuai rubrik penilaian. Di antaranya yang pertama adalah sudah sesuai apa belum dengan alur tirta. Terus yang kedua, apakah Bu Al ini sudah mengajukan pertanyaan yang berbobot. Terus yang ketiga nanti bagaimana sih respon coachee terhadap pertanyaan yang Ibu sampaikan itu. Terus ya jangan lupa Bu Al, nanti ketika dalam proses coaching itu harus sesuai dengan prinsip coaching. Yang pertama adalah kemitraan, yang kedua adalah proses kreatif, yang ketiga adalah memaksimalkan potensi. Gitu ya Bu Al ya? Siap Bu ini. Oke, nah mudah-mudahan nanti proses coachingnya berjalan dengan lancar dan Amin. dilakukan sebaik-baiknya. Silahkan nanti Bu Al melakukan proses coaching bersama Pak Huda. Nanti setelah coaching kita bisa ngobrol-ngobrol lagi Bu Al? Iya, Bisa. siap. Terima kasih Bu Al ya. Terima kasih. Assalamualaikum Mbak Huda. Waalaikumsalam Bu Al. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik Bu Al nggih, sehat sedaya nggih. Katanya kemarin Bapak ingin ngobrol-ngobrol dengan saya. Nggih Bu, leres. Saya bel jenengan nggak diangkat-angkat Bu. 3 kali 4 kali Bu. Iya, mohon maaf Pak, kemarin saya masih mandikan anak-anak. Oh, nggih Bu, nggih. Saya omong-omong santai saja ya Pak ya. Nggih, Bu, nggih. Jenengan ada kegalauan apa? Iya Bu. Atau permasalahan? Maka saya telepon jenengan kemarin itu, saya galau itu ya Allah, gimana ini solusinya? Saya masih belum ada gambaran Bu. Tentang kalau bisa menggarisbawahi untuk guru-guru di sekolah bagaimana? Gini Bu, saya itu galau dengan teman-teman guru itu Bu. Teman-teman guru itu mengajarnya itu masih pakai cara lama Bu, cara konvensional. Mereka lebih suka menerangkan, mereka tidak menggunakan media Bu. Iya. Dari ibu-ibu yang tidak mau menggunakan media, harapan apa untuk kedepannya Pak? Iya, kedepannya itu saya ingin Bu, teman-teman guru itu dalam mengajar mereka menggunakan media sumber belajar yang bisa menarik siswa gitu Bu. Kira-kira dengan media seperti apa Bapak? Iya, media yang saya inginkan itu adalah media yang menarik siswa yang saat ini lagi ngetren ya, kita harus menggunakan IT Bu. Jadi teman-teman ya harus menggunakan IT sebagai sumber belajar mereka. Oh iya, media IT sebagai sumber media mereka. Ya, sumber belajar mereka Bu. Untuk penggunaannya seperti apa Bapak? Ya, penggunaan sumber belajar ini yang saya harapkan nanti
mereka menggunakan di dalam pembelajaran di kelas, Bu. Kalau menggunakan media sumber belajar ini, harapan saya siswa lebih tertarik untuk belajar, Ibu. Untuk tertariknya itu menggunakan game atau seperti apa? Iya, kemarin waktu saya ke Bu Ainin, ini saya ditunjuki, ini Pak Uda, saya tanya, Bu Ainin kalau ngajar menggunakan IT, iya Pak, termasuk kalau waktu ice breaking, ice breakingnya apa? Itu menunjukkan aplikasi, Bu. Kan itu menurut saya menarik sekali. Jadi kalau teman-teman guru juga menggunakan seperti itu, ya anaknya suka, Bu, gitu. Kalau boleh tahu aplikasi seperti apa? Ya, aplikasi yang saya inginkan adalah seperti PPT, kemudian Canva gitu, Ibu ya. Terus kemudian juga teman-teman bisa memberikan link YouTube ke siswa, sehingga dengan melihat link itu materi bisa lebih mudah diterima oleh siswa gitu, Bu. Oh baik, dengan menggunakan link YouTube atau Canva anak-anak bisa lebih baik. Nah sekarang dari skala 1 sampai 10 guru-guru itu berada di mana? Ya, guru-guru kami mungkin baru sampai 4 lah, Bu. Ini baru sampai level 4, kan itu masih jauh dari 10 ini, Bu. Iya. Untuk meningkatkan dari level 4 ke level berapa, Bapak? Iya. Mau saya ini secara bertahap, Ibu. Jadi secara bertahap, mungkin 1 semester ini saya ingin teman-teman bisa naik jadi 4 menjadi 6 atau 7, baru semester berikutnya jadi 7 jadi 9 atau mungkin bahkan 10 gitu, Bu. Oh iya. Untuk meningkatkan level 7 sampai ke 10 mungkin dengan apa? Iya. Rencana saya untuk meningkatkan level ini, Ibu, kami akan mencoba mengajak teman-teman setiap hari Jumat, waktunya jam 1, Bu. Setelah Jumatan sampai setengah 4 waktunya absen pulang, itu untuk belajar bersama, saling berbagi tentang IT yang bisa menunjang pembelajaran, Bu. Iya. Oh gitu. Dengan setiap hari Jumat bersama-sama untuk belajar IT ya, Bapak. Betul. Sekarang apa rencana ke depannya, Bapak? Iya, rencana ke depan nanti ini Ibu, nanti setelah saya mungkin dapat gambaran dari Ibu, ini kayaknya saya sudah ada gambaran, Ibu. Nanti saya akan sampaikan ke kepala sekolah, kemudian nanti untuk segera melaksanakan kegiatan ini, Bu. Ya. Melaksanakan kegiatan ini mulainya kapan, Bapak? Nggih. Mulainya ya saya ingin lebih cepat aja, Bu, biar gitu. Galau-galaunya segera hilang dan anak-anak bisa belajar dengan nyaman lagi gitu ya. Mungkin Jumat minggu depan lah, Bu, kita mulai begitu. Iya. Kalau Jumat depan itu dengan siapa saja, Bapak? Iya. Jumat minggu depan ini semua teman-teman guru hadir, kemudian dibantu oleh teman-teman yang sudah IT-nya sudah bagus, itu nanti akan membantu teman-teman yang belum bisa gitu, Bu. Mungkin di sini ada yang lebih unggul dalam IT, Bapak? Iya, di dalam IT itu ada yang ahlinya, Bu. Di sini ada Bu Iza, ada Pak Dwi, kemudian ada lagi Pak Arstu. Itu guru-guru muda yang potensial, Bu. Oh iya, baik Bapak. Nah sekarang kalau seperti Bu Iza, Pak Dwi akan melaksanakan koordinasi dengan Bapak itu seperti apa nantinya? Iya, ya nanti saat sebelum hari Jumat, Bu, Bu Iza, Pak Dwi akan saya kumpulkan, saya ajak ngomong-ngomong mungkin, Bu, gimana supaya teman-teman guru yang lain itu lebih tertarik dengan menggunakan IT sebagai media belajarnya, begitu, Bu. Setelah itu mereka saya motivasi untuk mau berbagi dengan teman-teman yang belum bisa, gitu, Bu, rencananya. Bu A, tadi sudah selesai melakukan proses coaching ya dengan Pak Huda ya? Alhamdulillah sudah selesai, Bu Ainin. Lancar? Alhamdulillah lancar. Nah ini Bu Al, sebelum penutupan saya ingin menanyakan beberapa hal pada Bu Al, boleh? Iya silakan Bu Ainin.
Nah, yang pertama, apakah yang sudah Bu Al lakukan pada saat coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Pada saat saya melakukan coaching, saya sudah melaksanakan alur tirta sehingga bisa menggali potensi coaching untuk menemukan solusi atas permasalahannya. Jadi Bu Al sudah melakukan alur tirta ya untuk menggali potensi coaching untuk menemukan solusi atas permasalahannya Bu Al ya. Iya, Bu. Nah, dari hasil observasi saya tadi Bu Al itu sudah melaksanakan proses coaching dengan baik berdasarkan alur tirta dengan memberikan pertanyaan berbobot, terus sehingga coach itu bisa menemukan solusi atas permasalahannya. Dan tadi juga Bu Al sudah melakukan sesuai prinsip coaching. Nah, pertanyaan terakhir ya Bu ya. Iya. Kompetensi apa nih yang ingin dikembangkan di kemudian hari ketika melakukan coaching lagi? Saya bisa melakukan proses coaching itu dengan alur tirta dengan lebih baik lagi ke depannya Bu Oh, Aini. begitu ya. Iya. Semoga kedepannya Bu Al bisa melaksanakan proses coaching lebih baik lagi ya Bu Al ya. Amin. Terima kasih, Nah, Mbak Ini. demikian observasi dari saya Bu Al. Terus itu ya, Iya. terus semangat. Semangat. Terima kasih banyak atas waktunya. Sampai jumpa lagi Sama-sama. minggu depan. Assalamualaikum.